Tentang cerita datangnya Mahabharata banjir itu, tiba-tiba datang, meluntuh, lantahkan, menghancurkan padi-padi dan buah-buahan yang siap dipanen oleh para petani. Adalah cerita yang biasa aku alami ketika aku kecil. Banjir itu begitu cepat datang, tetapi begitu lama banjir itu menghilang. Para petani hanya tertegun, lesu, tertunduk, lemas. Mereka tidak tahu tentang menyandarkan harapan kepada siapa. Dan mereka hanya tahu dia hanya mampu menyandarkan pada yang kuasa. Karena yang kuasa itulah mereka punya daya hidup. Mereka punya nilai kebatinan yang tinggi tentang kearifan, dan pada suatu saat alam akan berpihak kepada mereka. Mereka tertimpa dengan keteguhan, dengan hambatan, rintangan, dan pada saatnya juga dan waktu itu juga dia bisa mengatasi persoalan-persoalan yang mereka hadapi sendiri tanpa mereka ada bantuan atau pihak-pihak yang merasa punya memberi bantuan. Mereka bangkit dengan kearifan, mereka bangkit dengan kesadaran, mereka bangkit dengan peradaban, mereka bangkit mengibarkan tentang semangat ketahanan para petani, tentang sawahnya yang kena banjir, tentang sawahnya yang kena musibah bencana. Mereka atasi dengan cara-caranya mereka sendiri. Itulah kenapa mereka sampai sekarang masih bisa bertahan dengan daya hidup dan dengan perjuangan mereka. Karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan alam, dan alam akan memberi rahmat. Alam akan memberikan petunjuk yang sejelas-jelasnya. Mereka sudah biasa dengan bencana karena mereka hidup dengan bencana. Tetapi mereka juga tidak tahu kenapa bencana itu tiba-tiba begitu saja tanpa bisa diprediksi oleh mereka. Karena ada para pihak, para cukong-cukong yang sudah mulai merusak peradaban desa. Mereka membabat hutan, mereka membuat pabrik tanpa sepengetahuan dan tanpa permisi dengan orang desa. Oleh karena itu, tiba-tiba petani kena banjir bandang, tidak bisa diatasi oleh mereka sendiri, karena itu di batas kewajaran, karena itu di batas kemampuan mereka. Mereka tidak pernah dosa dan tidak pernah salah dengan mereka. Tetapi para petani harus menanggung beban dan penderitaan dari apa yang mereka perbuat. Itulah sebuah kebiadaban, itulah sebuah kezaliman tentang pengerusakan kearifan petani yang sudah memperjuangkan dirinya sendiri. Kita hanya bisa bersumpah serapah, hanya yakin pada suatu saat langit akan berpihak kepada para petani. Langit akan menuntut balas dendam tentang para petani yang terdolimi itu, dan langit juga akan menjadi jembatan mereka untuk mengadu, merayu, dan bermunajat tentang cinta seorang petani. Terima kasih. Salam lestari.